Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sahabat Dalyana Berbagi dimanapun saja berada. Jumpa lagi kita melalui channel Dalyana Berbagi ini. Channel yang membagikan berbagai informasi, pengetahuan terkait dengan khususnya dunia pendidikan. Nah, kali ini saya akan menyampaikan informasi terkait adanya formasi calon pegawai negeri sipil tahun 2021, khususnya untuk lulusan SMA, SMK, dan persyaratan apa saja yang harus disiapkan ketika sahabat sekalian atau putra-putri atau cucu-cucu Bapak Ibu sekalian ingin mendaftar sebagai CPNS yang kebetulan memiliki ijazah SMA atau SMK. Nah, untuk menyingkat waktu, supaya informasi ini dapat diterima dengan baik, izinkan saya untuk share screen. Maaf. Nah, sebelumnya saya ingatkan kepada sahabat sekalian yang kebetulan baru bergabung dengan channel Dalyana Berbagi ini, supaya tidak ketinggalan dengan berbagai informasi yang saya bagikan melalui channel ini. Kiranya jangan lupa untuk klik subscribe, tanda merah ini diklik supaya berubah jadi hitam, dan juga loncengnya supaya terhadap informasi-informasi yang saya bagikan melalui channel ini, sahabat sekalian dapat mengetahui informasi tersebut. Sekali lagi yang akan saya sampaikan adalah adanya formasi menjadi CPNS bagi lulusan SMA SMK dan persyaratan apa yang perlu dipersiapkan. Informasi ini saya ambil dari berita suara.com yang ditulis hari Sabtu 29 Mei 2021 pukul 15.39 waktu Indonesia bagian Barat, ditulis oleh Dani Garjito. Ini alamat webnya. Silakan nanti bisa dicek kebenaran informasi ini. Bahkan di situ juga dicantumkan juga beberapa link yang terkait dengan berita tersebut. Mungkin judulnya aja agak berbeda ini. Nah, ini tentang jumlah formasi CPNS termasuk P3K dan sekolah kedinasan tahun 2021. Ini suara.com, penerimaan CPNS, CASN, calon aparatur sipil negara yang terdiri atas CPNS dan P3K ya, pada tahun 2021 dilakukan melalui 3 kategori, yaitu CPNS, sekolah kedinasan, dan P3K. Menpan RB atau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyo Kumolo menyebutkan bahwa ada 1.275.387 formasi yang dibutuhkan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dari sekian banyak formasi yang dibuka, terdapat persyaratan tingkat pendidikan minimal bagi pelamar, di mana mayoritas adalah tingkat diploma sarjana. Kan tetapi juga ada juga, jangan menyangka bahwa tamatan SMA SMK tidak ada lagi peluang menjadi CPNS. Ada beberapa instansi yang membuka formasi CPNS bagi lulusan SMA atau SMK. Instansi mana saja dan formasi apa saja
Silakan disimak pemberitahuan berikut ini. Nah, ini instansi yang ada formasi CPNS bagi lulusan SMA SMK tahun 2021. Ini beritanya. Berikut ini adalah sejumlah instansi yang menyediakan formasi untuk lulusan SMA atau SMK, serta apa saja syarat CPNS 2021 lulusan SMA SMK tersebut. Yang pertama, Kejaksaan Agung. Jadi di Kejaksaan Agung ada formasi CPNS untuk lulusan SMA atau SMK. Untuk lulusan SMA sederajat terdapat 988 formasi di 2 posisi yang dapat diisi, yaitu pengawal tahanan atau narapidana dan pengadministrasian penanganan perkara, masing-masing 494 formasi. Jadi kedua ini ya. Ini silakan adik-adik ada kesempatan mendaftar di Kejaksaan Agung. Di mana mendaftarnya, apa syaratnya sudah saya sampaikan melalui video sebelumnya. Yang kedua, sekolah kedinasan. Bagi lulusan SMA atau SMK dan sederajat yang ingin melanjutkan karirnya sebagai seorang ASN, mereka juga bisa mendaftar melalui sekolah kedinasan. Nantinya pelamar lulusan SMA, SMK, dan sederajat yang dinyatakan diterima akan menjalani masa pendidikan khusus di bidang tertentu sesuai dengan yang dipilih. Dan setelah itu akan otomatis menjadi seorang calon aparatur sipil negara atau ASN. Tahun ini sekolah kedinasan yang ada di bawah 8 kementerian atau lembaga telah membuka pendaftaran dengan menyediakan total 8.555 formasi. Namun sampai saat ini rincian formasi resmi CASN 2021 belum dipublikasikan oleh pemerintah. Dalam hal ini Kemenpan RB ataupun BKN, Badan Kepegawaian Negara. Jadi tadi informasi tadi ya. Ini jadi ada Kejaksaan Agung, ada sekolah kedinasan. Yang selain harus memenuhi persyaratan umum, calon pelamar juga perlu memenuhi persyaratan dokumen administrasi yang ditentukan. Antara lain, scan KTP asli, pas foto, swafoto atau selfie, fotokopi dan scan ijazah, transkrip nilai, fotokopi dan scan, beberapa dokumen pendukung lainnya yang sesuai dengan yang disyaratkan oleh instansi seperti sertifikat TOEFL, EAP, IELTS, surat keterangan penyetaraan ijazah, SKCK, dan lain sebagainya. Silakan nanti tentu di setiap formasi akan disebutkan apa saja, tapi yang umum ini itu siapkan dari sekarang. Nah, itu tadi informasi detail mengenai syarat CPNS 2021 lulusan SMA, SMK yang perlu diperhatikan. Dengan kuota yang terbatas di tahun ini, maka dapat dipastikan persaingan akan sangat ketat. Oleh karena itu, pastikan bahwa kamu mempersiapkan diri dengan matang. Semoga sukses atau berhasil. Amin, amin, ya robbal alamin. Jadi, karena formasinya terbatas, seluruh Indonesia hanya ada 900, berapa tadi? Nah ini 988, kemudian sekolah kedinasan 8.555, maka tentu persaingan akan sangat-sangat ketat. Oleh karena itu, belajar. Insya Allah di web-web yang saya bagikan sebelumnya, banyak dibagikan contoh-contoh soal seleksi calon ASN yang disiapkan oleh BKN sebagai lembaga resmi. Bisa dipelajari. Sekali lagi, mudah-mudahan dengan persiapan yang matang,
Bapak Ibu yang punya putra-putri ingin mendaftar sebagai calon ASN atau adik-adik yang ingin mendaftar sebagai calon ASN atau CPNS, calon pegawai negeri sipil, mudah-mudahan sukses. Amin, amin ya robbal alamin. Dan terima kasih Bapak Ibu jadi telah menyaksikan video ini dan telah subscribe, komen, dan share. Kiranya itu saja informasi yang saya sampaikan terkait dengan adanya formasi calon pegawai negeri sipil, khususnya bagi adik-adik tamatan SMA, SMK sederajat. Tadi di Kejaksaan Agung dan di sekolah kedinasan. Kalau andaikan nanti di daerah-daerah ada formasi juga, silakan dilihat di web-webnya BKD tiap daerah itu ada enggak. Kalau tidak ada ya jangan memaksa. Tapi yang sudah pasti tadi di Kejaksaan Agung dan sekolah-sekolah kedinasan. Sekali lagi mengingat persaingan yang ketat, maka tidak ada jalan lain selain mempersiapkan diri dengan matang, dengan belajar, dan jangan mudah percaya dengan adanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sanggup menguruskan ini, menguruskan itu, menjadi calon pegawai negeri sipil misalnya. Jangan mudah percaya, karena semuanya pendaftarannya lewat online, seleksi atau tesnya juga lewat online. Sehingga kalau ada orang yang menjanjikan sesuatu, sanggup menguruskan ini itu semuanya adalah penipuan. Maka harus berhati-hati. Karena tidak menutup kemungkinan banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang berniat untuk menipu, karena juga para penipu itu juga tahu bahwa masih banyak masyarakat kita yang menginginkan putra-putrinya, cucu-cucunya, atau yang bersangkutan ingin menjadi calon aparatur sipil negara, calon ASN, baik calon pegawai negeri sipil atau CPSN, CPNS, maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau PPK atau P3K. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Dan jangan lupa persiapkan dengan matang sehingga mudah-mudahan semuanya sukses sesuai dengan harapan dan impian adik-adik sekalian maupun bagi Bapak Ibu yang menginginkan putra-putrinya menjadi atau cucu-cucunya menjadi calon ASN, baik calon pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau PPK atau P3K. Amin, amin ya robbal alamin. Demikian, nanti kalau ada informasi baru terkait dengan CPNS maupun P3K, insya Allah akan saya sampaikan melalui channel Dayana Berbagi ini, dengan harapan informasi bisa tersebar kepada siapa saja yang memerlukan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan salam terima kasih.